Nisa. Wis kedelok kan no? Wes. Oke, tak mulai saiki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan, ada yang sudah tahu tentang apa? Bu, Belum. belum Bu. Sudah terlihat belum itu media pembelajarannya? Belum, Bu. Belum Bu. Bentar. Sudah terlihat ya? Sudah. Sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya, mohon maaf ya, sedikit ada kendala. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, bermain gitar. Subtema 2, pembelajaran ketiga. Untuk selanjutnya, yaitu kalian bisa melihat itu gambar apa ya anak-anak kira-kira? Kertas, Bu.
Ya, betul. Nah, ada yang mau membacakan? Tadi yang jawab siapa ya? Mbak Silvi, Bu. Ya, Mbak Silvi coba Mbak dibacakan. Aku adalah sebuah benda bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Ya, tadi jawabannya kertas ya, Mbak Silvi. Iya, Bu, kertas. Ya, betul. Tepuk tangan buat Mbak Silvi. Yeay. Nah, selanjutnya kita lihat di situ ayo menulis. Tadi benda apakah yang dimaksud tadi? Kan kertas. Terus yang kedua, apakah kamu punya benda tersebut? Mbak Ayu Punya. punya enggak? Ya. Punya, Bu. Punya, Bu. Bagaimana bentuknya tadi? Tadi bentuknya apa yo? Segi Persegi. empat. Empat. Nah, apa kegunaannya tadi? Menulis, untuk menulis. Ya, Menulis. bisa untuk membuat karya-karya seperti pesawat atau bentuk burung dan lain-lain. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Bu. Oke, selanjutnya Paham, Bu. ayo kita membaca lagi. Nah, untuk sekarang, coba siapa yang ingin membacakan teks tersebut? Karena Ya, Mbak Fatma coba tolong dibacakan, Mbak. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang lain sebagainya. Contoh yang besar adalah antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Iya. Selanjutnya, siapa yang ingin membacakan lagi? Terima kasih ya Mbak Fatma. Mbak Ayum, coba Mbak Ayum. Ya, Bu. Ya, Bu. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Ayum. Bu, sama-sama. Nah, selanjutnya di sini ada berdiskusi. Mari kita berdiskusi bersama-sama ya. Ya, Bu. Tadi kan ada kata halus, kasar, basah, tetap, dan berubah. Nah, untuk maknanya itu apa sih? Ibu contohkan satu ya. Kalau halus itu berarti licin. Sudah atau belum? sudah, Bu. Nah, di situ kan ada, mohon maaf ya tadi ada koneksi yang itu kendala. Nah, yang ketiga itu kan ada kotak tiga. Nah,
masing-masing kotak itu ada 4. Nah, mari kita perhatikan susunan kalimat matematikanya yang di bawah itu ya. Ya. Itu kan 4. Terus yang kotak yang kedua juga ada berapa, kita hitung yuk. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Yang kotak ketiga ada berapa? 1, 1, 2, 2, 4. 3, Nah, 4. selanjutnya kan kita tulis 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, di sini kita akan perkalian ulang. Maksudnya perkalian 2 ulang itu jadi seperti ini. Kan tadi kotaknya 3, jadi ditulis 3. Isinya masing-masing per kotak ada 4. Jadi 3 dikali 4 hasilnya berapa anak-anak? Kelas. Ya, betul, pinter. Tepuk tangan. Yeay. Nah, selanjutnya kita ke evaluasi. Nah, evaluasi tadi ini ya. Halus tadi maknanya licin, lembut, tidak kasar, benda yang memiliki permukaan halus seperti kapas, bulu, dan kertas. Kalau kasar itu kesat atau tidak halus. Contohnya apa? Contohnya batu, pasir, dan kulit pohon. Kalau yang basah itu mengandung air. Yang 4 tetap. Maknanya tidak berubah keadaan bentuknya. Kalau berubah, Bu. apa anak-anak? Berbeda Kenapa, Bu? dari semula. Contohnya apa, Mbak Ani? Yang apa, Bu? Yang berubah. Hah? Contoh dari kata berubah apa? Air berubah. Es batu berubah menjadi air. Ya, betul. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, tadi ini ya, kita sudah membahas tadi susunan huruf-huruf tersebut dapat diketahui bahwa makna-makna tadi adalah tidak berubah keadaan bentuknya, tetap kesat atau tidak halus kasar, mengandung air itu basah, terus licin, lembut atau tidak kasar itu halus, dan berbeda dari semula itu berubah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Paham? Tidak, Bu. Oke, tadi mohon maaf ya, di awal Ibu tidak mengabsen kalian karena lupa, karena ada kendala jaringan, jadi Ibu mohon maaf lupa. Di sini berangkat semuanya ya, Mbak Anik, Mbak Ayu, Mbak Diana, Mbak Fatma, Mbak Nurul, Mbak Suri, dan Mbak Tia berangkat semua ya. berangkat, Bu. Semua, Bu. Alhamdulillah. Berangkat. Terima kasih. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu kita belajar tentang bahasa Indonesia, kosakata, dan juga kita belajar tentang perkalian buat bilangan. Tugas dikerjakan. Halaman 24. Besok dikumpulkan ya di meja itu. Ya, Bu. Ya, sekian dari Ibu, tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Salam buat orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum jawab semua nih. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar anak-anak yang cantik-cantik? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, baik. Baik, Bu. Baik ya. Sehat semua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap Bu. Ya, Bu. Kalian tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Bangun Iya, datar. betul, Bangun Mbak Diana. datar. Tetapi sebelum memasuki ke materi datar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin Ya, Bu. doanya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mbak Via, Hadiroh Bu. Mbak Diana, Mbak Silvi, Mbak Ani, Hadiroh Bu. Mbak Astri, Hadiroh Bu. Mbak Nurul, Mbak Nurul, halo. Mungkin koneksinya Oh, mungkin ya. Selanjutnya Mbak Fatma. Hadir, Bu. Oke, berarti nanti mungkin kita lakukan senam otak bersama-sama ya. Kita tiru ini, Ya, Bu. Mbak yang ada di video ini. Oke? Iya, Bu. Oke, anak-anak. Yuk kita ikutin bareng-bareng. Tangan dipak. Satunya 5 jari. Ayo. Tahu ya. Mulai. Ayo. Itu Mbak Fia, Mbak Fatma ada bagus sekali. Bener nggak sih Bu? Macet, Bu. Putus-putus. Gampang nggak? Gampang Bu. Nah, tadi itu namanya apa sih? Tadi itu fungsinya untuk melatih otak kanan dan otak kiri kita. Ya. Selanjutnya kita langsung saja ke materi.
kalian di situ di slide PPT kalian melihat gambar bukan? Lihat, Bu. Iya, Bu. Lihat, Bu. Nah, di situ ada gambar apa aja coba? Coba Mbak Diana, apa yang Mbak Diana lihat di situ? Matahari. Di situ mataharinya berbentuk apa itu? Lingkaran, Bu. Lingkaran, ya betul sekali. Coba kalau Mbak Pia, di situ melihat gambar apa? Pohon. Pohon. Pohonnya berbentuk apa Mbak Pia? Segitiga. Iya, segitiga betul. Coba Mbak Asri nih. Mbak Asri melihat gambar apa di situ? Ada gambar persegi panjang, Bu, di Terus. Oke. Nah, banyak banget ya. Di situ ada bentuk-bentuk. Di situ ada matahari, ada pohon, ada rumah, ada mobil, ada bunga matahari juga. Nah, apa sih maksudnya, Bu? Kok kita dilihatin gambar-gambar seperti itu? Di kehidupan kita sehari-hari ini sangat banyak dengan bangun datar. Kita itu sangat dekat dengan yang namanya bangun datar. Apa sih yang dimaksud bangun datar? Bangun datar adalah suatu bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar berbentuk dua dimensi. Bangun datar hanya memiliki panjang dan lebar dan tidak mempunyai ketebalan. Paham anak-anak sampai sini? paham, Bu. Nah, selanjutnya dari bangun datar itu sendiri memiliki beberapa Paham, jenis Bu. macam-macam. Apa aja sih macam-macamnya? Yang pertama, ada yang namanya persegi. Nah, bentuknya seperti yang di slide PPT ya anak-anak ya. Ya, Bu. Apa sih ciri-ciri Iya, Bu. dari persegi? Jadi, dari ciri-ciri dari persegi itu, setiap persegi mempunyai 4 sisi. 4 sisi. Di Ibu lihat kursor yang Ibu arahkan ya. Sisinya persegi ada berapa? Coba kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 2, 3, 4. berarti setiap persegi mempunyai 4 sih. 4 sisi. 4 sisi. Iya, 4 sisi, betul. Terus kemudian ciri lainnya dari persegi adalah persegi mempunyai 4 sudut. Nih, sudut itu berarti dari sini ke sini yang menghubungkan dua garis. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Iya, berarti juga persegi itu mempunyai 4 sudut. Iya, betul. Kemudian ciri lainnya, persegi mempunyai titik sudut. Titik sudut itu yang di pojok-pojok sini ya, anak-anak ya. Nah, berarti persegi mempunyai berapa titik sudut? 4 titik sudut. Ya, betul. Berarti tidak bisa kita simpulkan dari persegi ini mempunyai ciri-ciri 4 sisi, 4 titik sudut, dan juga 4 titik sudut. Paham? Paham, Bu. Nah, ke bangun datar yang kedua. Ada yang namanya persegi 4 titik sudut, 4 titik juga 4 sudut. Di sini 3, Bu. satu sih. Kemudian titik sudutnya berarti 1, 2, dan 3. Untuk sudutnya berarti juga memiliki 3 ya. Ini 1, Ya, Bu. 2, 3. Paham ya? Lanjut ke bangun datar yang keempat. Ada lingkaran. Nah, kalau lingkaran berarti mempunyai sisi berapa? Tidak. Terbatas. Kan sisi itu 1. pengertian dari sisi itu garis yang saling terhubung pada bangun datar. Berarti ini kan sisinya cuma satu nih, satu tuh bunder sok. Ya anak-anak ya. Enggak sih? Enggak. Halo. Iya nggak punya, bener. Soalnya kan ini cuma satu garis tok. Lalu
Punya titik sudut nggak? Enggak juga. Tidak. Enggak. Iya juga, berarti juga enggak ya. Berarti lingkaran cuma mempunyai satu ciri bersama-sama. Berilah tanda lingkaran pada salah satu kolom yang kamu anggap benar. Ibu, ada yang mau Mana, Bu? ngacung sendiri apa mau Ibu tunjuk nih? Yang nomor 1. Persegi. Siapa ini yang mau jawab? Siapa? Coba angkat tangan dulu. Ani. Ani. Yaudah. Yang pertama ini ada nama barang apa ini? Papan catur, Bu. Papan catur itu berbentuk apa nih? Persegi. Iya, persegi. Berarti gini ya. Lalu Ya. papan catur mempunyai berapa sisi? 4. 4. Ini sudut, punya sudut tidak? Punya. Berapa, Mbak Ani? 4. 4 juga. Lalu titik sudutnya berapa? 4. 4 juga. Coba, Mbak Fatma, Ibu tanya, jawaban dari Mbak Ani itu semuanya betul atau salah? Betul. Betul ya, berarti beri aplaus untuk Mbak Ani ya bareng-bareng yuk. Yeay. Kemudian karena barusan sudah di cross check sama Mbak Fatma, coba Mbak Fatma jawab yang nomor 2. Di situ ada kaset CD. Kaset CD itu berbentuk apa Mbak Fatma? Lingkaran. Lingkaran. Berarti jawabannya ini ya. Lalu punya sisi nggak sih? Punya. Berapa Mbak Fatma? 1. 1. Lalu punya sudut nggak sih? Enggak punya. Nggak punya. Berarti sudutnya berapa? 0. 0. Lalu punya titik sudut juga nggak? Enggak punya. Berarti 0 juga ya? Iya. Iya betul. Terus nih, Ibu mau tanya sama Mbak Silvi. Halo Mbak Silvi. Halo Bu. Mbak Silvi, jawaban dari Mbak Fatma benar nggak sih? Betul Bu. Betul ya. Beri aplaus untuk Mbak Fatma yuk. Mau jawab yang piramid? Boleh Bu. Piramid Segitiga. segitiga. Segitiga juga. Lalu sudutnya ada berapa Mbak Silvi? 3 juga Bu. 3 juga. Ada punya titik sudut nggak? Punya Bu. Berapa? 3. 3 juga. Halo Mbak Nurul. Oke, Mbak Nurul belum hadir. Mbak Diana. Halo Mbak Diana. Benar nggak nih jawaban dari Mbak Silvi? Ya, Bu. Benar ya? Nah, sekarang Mbak Diana berani nggak nih jawab yang uang kertas? Uang kertas berbentuk apa sih Mbak Diana? Apa, Bu? Uang kertas. Persegi panjang, Bu. Iya betul, persegi panjang. Uang kertas ini punya sisi berapa, punya sudut berapa, punya titik sudut berapa coba? Semua, Bu. Iya 4 semua. Beri aplaus yuk bareng-bareng buat Mbak Diana yuk. Yeay. Nah, yang terakhir nih. Ibu mau siapa ya? Siapa? Saya Bu Astri. Iya, Mbak Asri, Mbak Asri. Penggaris berbentuk apa nih Mbak Asri? Berbentuk persegi panjang, Bu. Iya betul. Punya sisi berapa Mbak Asri? Yang sisi 4. Iya, Mbak Asri. Lalu kalau titik sudut? Kalau titik sudut juga 4, Bu. Iya betul. Wah, Mbak Asri juga benar nih. Kita beri aplaus lagi yuk buat Mbak Asri yuk.
Yang Ibu mau mengasih PR. Dari gambar yang apa ya miliknya. Nanti dikirim kan ya, mempunyai ciri-ciri masing-masing kan tadi belajar kan tentang itu tentang sisi bangun datar ini juga kerap ditemui kita pada kehidupan sehari-hari. Kayak tadi kita kan sudah melihat benda konkretnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya Siang, Bu. hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Semangat. Allah tetap semangat. Allah Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pelajaran seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa mulai. Ya, selesai. Hari ini ada yang tahu mau belajar apa? Tugasku dalam kehidupan sosial, Bu. Hai anak-anak. Hai, Bu. Ya, sekarang belajar mengenai tugasku dalam manusia. Kita menerangkan lebih jauh ya, apa itu sih manusia? Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Manusia harus bahu-bahu. Oh ya, siapa di sini yang tahu manusia? Saya, Bu, manusia. Tahu, Bu. Kita manusia.
Udah ya, langsung keterangan aja. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Iya, membutuhkan orang lain, terus manusia harus bahu-membahu dengan sesama manusia dan bermanfaat. Salah satu memanfaat yang bersama-sama ini bersama kita untuk membersihkan kotoran atau memotong tanah. Kerja bakti, tugas sosial, ada intinya menjadi sosial yaitu manusia membutuhkan orang lain. Kita sendiri yaitu manusia ya. Terus selanjutnya mengenai pesan moral tadi, yaitu kita sebagai Indonesia kita harus ikut serta dalam bergotong royong. Terus dari materi yang tadi kan bahasa Indonesia, selanjutnya ada materi mengenai dongeng. Bentar. Dongeng yang pertama yaitu dongeng Loli. Loli yaitu Loli semut. Bentar ya, Ibu bacakan dongengnya. Saya bacakan. Pertama, Loli. Loli, ya namanya sebenarnya yaitu Lolita, dipanggil Loli. Ia adalah seekor semut yang cantik dan cerdik. Tinggal di sebuah lubang di taman bunga yang akilik Paktono, oleh kain kota. Pada suatu hari, Loli sedang berjalan-jalan bermain ke dalam rumah Paktono. Di sana, Loli melihat beberapa potong buah semangka berserakan di lantai. Sisa makanan dari putri Paktono yang bernama Michiko, sebuah semangka itu terlihat segar dan sangat manis. Sehingga Loli ingin mengambil dan mencicipinya. Loli juga ingin bisa membawa pulang buah semangka itu. Terus untuk dibagikan kepada keluarga dan teman-temannya. Terus Loli mendekati potongan buah semangka itu. Loli mencoba untuk mengangkatnya dan membawa pulang. Sayangnya, tubuh mungil Loli tidak mampu membawa sebuah semangka itu, dikarenakan pohon buah semangkanya terlalu besar. Loli mencoba berulang kali, tetapi tubuh mungil Loli tetap tidak kuat membawanya, dan Loli pun terjatuh. Berulang kali, Loli mencoba, sehingga Loli merasa lelah, dan putus asa. Karena kelelahan, Loli beristirahat sejenak, dan ya sejenak tanpa sengaja. Terus Loli memperhatikan kegiatan sekitarnya. Di sana Loli melihat Rarika sedang menghadapi masalah sama. Di depan Rara dan Tika terdapat donat pandan dan tiramisu yang lezat. Tetapi mereka tidak dapat mengangkat kue-kue tersebut dan membawanya pulang ke sarang. Dikarenakan potongan donat dan tiramisu keju itu terlalu besar. Di sela istirahatnya, Loli berpikir keras. Bagaimanakah caranya agar Loli dan teman-temannya bisa membawa potongan buah dan kue tersebut ke dalam sarang mereka, dan mereka bisa menikmati secara bersama-sama? Lalu Loli memanggil Lara dan Bella untuk berdiskusi. Loli mengusulkan kepada teman-temannya agar mereka saling bekerja sama dalam mengangkat potongan buah semangka dan kue-kue tersebut dengan menggigitnya secara bersama. Rara, Tika, maukah kalian saling membantu bekerja sama denganku secara bergantian membawa potongan buah semangka dan kue-kue kita yang sukai ke sarang yang kita huni? Pinta Loli kepada teman-temannya. Terus kata Rara, baiklah, aku setuju, dan sahut Tika juga dengan semangat, ya aku juga setuju. Mereka tertawa bersama dan saling membawa
membawa makanan tersebut. Dan tadi ya, kan kita udah dengar dongengnya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Tadi judul apa? Masih ingat enggak? Dongeng Loli Semut Ayo, yang Ayun. cerdik. Ya, pintar, benar. Upload buat Ayum. Yeay. Terus pertanyaan lagi, apa yang disukai Loli? Mbak Ayum beri apa? Oh, beri. Dan maafku tadi sharing. Oh, nggak dengar ya? Ya udah. Dari saya ada judulnya kan tadi. Loli Semut yang cerdik dan gambarnya semangka. Jadi yang disukai Loli adalah semangka. Ya udahlah. Terus selanjutnya ada materi selanjutnya. Apa, Bu? Kok nggak jelas suaranya? Materi selanjutnya yaitu SPDP. SPDP yaitu kita nanti materi selanjutnya SPDP. SPDP itu seni budaya ya. Jelas. Iya, Bu. Di SPDP nanti kita membuat bingkai pada bahan alam. Yang pertama ya kita baca ya, baca bersama Mbak Anek. Mau baca bahannya apa aja? Kayu. Yang kuat dan punya tekstur. Bahan depan. Halo? Iya, Bu. Di sini, kemarin kan kita udah belajar mengenai uang ya. Tahu kan? Ya mungkin karena waktu lanjutnya kan lah sekarang soal atau tugas di rumah, yaitu nanti kita ngisi membuat yang ini ya, ayo kita bersih. Dengar nggak anak? Halo Ya, Bu. Mbak. Pri, tadi kedengar nggak sih? Mohon maaf, Bu. Tadi ada sedikit kendala jaringan, Bu.
nantinya tadi tugasnya itu kita buat ranking masing. Kendala, ya. Tadi udah dijelaskan mengenai bahan, terus cara pembuatan bingkai dari ranting. Nanti tugas untuk kalian yaitu membuat bingkai dari ranting tersebut dibuat secara mandiri. Kemudian setelah dibuat, difoto dan dikirim ke Google Classroom ya. Baik, Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, mungkin Ya, Bu. sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum akhiri kita baca hamdalah terlebih dahulu. Mari sama-sama. Yuk. Rabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kok. Tidak salah, mohon dimaafkan. Apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allah. Nah, kita mulai pembelajaran. Alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ibu akan mengecek apakah semuanya hadir. Nah, di sini Ibu saya cek hadir semua ya, mengikuti Google Meet ya. Ya, Bu. Mungkin Mbak Ya, Ayu Bu. hadir, Mbak Anik Hakim hadir, Mbak Ayu Mustanfidah hadir, Mbak Nurul Komariah hadir, dan Mbak Fatma sama Mbak Astrid semuanya hadir. Nah, anak-anak ada yang tahu ini kita akan belajar materi apa? Azan dan iqomah. Oke, hari ini kita akan iqomah, Bu. tentang azan dan iqomah. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti kalian dapat mengetahui bagaimana pengertian, syarat, rukun, dan tujuan dari dikumandangkannya azan. Nah, kita mulai ya. Ada yang tahu apa itu azan? Ya. Azan merupakan panggilan untuk menunaikan sholat. Azan juga merupakan tanda bahwa waktu sholat sudah tiba. Nah, hukum mengumandangkan azan yaitu sunnah. Baik, kemudian syarat dan sunnah orang yang mengumandangkan azan. Ada yang tahu syaratnya apa aja? Yang pertama, yaitu beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Dan yang ketiga, laki-laki. Sedangkan sunnah yang mengumandangkan azan, yaitu suci dari hadas dan najis, berdiri menghadap kiblat, mengumandangkan azan dengan suara yang nyaring, dan yang terakhir membaca sholawat dan doa setelah selesai azan. Oke, kemudian lafaz bacaan adzan. Ayo anak-anak kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, Allahu Akbar. Itu artinya apa anak-anak? Allah Maha Besar. Oke, asyhadu an la ilaha illallah berarti saya bersaksi bahwa dia sembah selain Allah. Oke. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Hayya 'alas sholah itu artinya mari kita mendirikan sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Allahu Akbar berarti Allah Maha Besar. La ilaha illallah berarti tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Oke. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah video. Coba didengarkan bersama-sama ya. Sudah terdengar? Ya, Bu. Oke.
baca untuk dipelajari. Sudah. Nah, cukup. Ada yang tahu? Nah, tujuan dikumandangkan sholat, Bu. adzan ya betul sekali. Nah, tujuan dikumandangkannya adzan itu memperingatkan kepada orang-orang bahwa sudah memasuki waktu sholat fardu. Oke, udah paham semuanya anak-anak? Paham ya? Sudah, kita lanjutkan. Ya, Bu. Oke, di sini Ibu akan menyediakan sebuah soal, nanti dijawab ya. Nah, Ya. oke. Orang yang mengumandangkan adzan disebut, coba dijawab. Mbak Ayum. Muazin, Bu. Betul. Tepuk tangan buat Mbak Ayum. Yeay. Soal yang kedua yaitu sebutkan syarat bagi orang yang akan mengumandangkan adzan. Beragama Mbak Islam, Ani Bu. coba dijawab. Oke, betul. Syarat bagi orang yang mengumandangkan adzan yaitu beragama Islam. Islam. Kemudian, betul. Beri aplaus buat Mbak Ani. Yeay. Yang ketiga yaitu sebutkan salah satu sunnah bagi orang yang mengumandangkan adzan. Ayo dijawab. Membaca doa setelah azan. Oke, betul ya. Membaca doa setelah adzan itu sunnah. Tangan Mbak. Oke. Nah, kemudian yang keempat, hukum melakukan adzan bagi seseorang yaitu, coba dijawab Mbak Diana. Oke, betul ya. Hukum melakukan adzan bagi seseorang yaitu sunnah. Tepuk tangan buat Mbak Diana. Yang terakhir, ada apa arti bacaan adzan di bawah ini? Hayya 'alas sholat. Coba dijawab ya Mbak Silvi. Ayo coba dijawab apa artinya itu. Mari mendirikan sholat, Bu. Oke, betul. Artinya mari mendirikan sholat. Tepuk tangan buat Mbak Silvi. Oke. Nah, anak-anak ada yang ingin bertanya tidak mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan? Ada yang belum jelas? Sudah jelas, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan tidak? Coba siapa yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Ada ya? Oke. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan bagaimana bunyi dari adzan. Nah, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Kalian menghafalkan lafaz adzan ya. Nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan dalam bentuk video. Oke. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu adzan merupakan seseorang bahwa mengingatkan untuk mengerjakan sholat fardu. Nah, sebagai seorang muslim, kita hendaknya melakukan sholat 5 waktu. Oke. Sebelum mengakhiri bagi seri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Kurang lebih dari kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Baca murakib. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Udah masuk enggak? Semua, Bu.
Ya, sekarang kita, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menjaga kebersihan. Terlebih lagi, kebersihan rambut, hidung, dan telinga. Next. Nah, menjaga kebersihan tubuh. Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara lingkungannya untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman dan sehat. Upaya seseorang dalam menjaga kebersihan pribadinya itu agar terhindar dari penyakit. Nah, teman-teman, siapa yang di sini yang udah menjaga kebersihan tubuh? Nah, di sini ada 3 kebersihan yang akan Ibu bahas. Yang pertama ada kebersihan rambut. Rambut itu harus dijaga, teman-teman, agar kita tidak gatal-gatal. Nah, membersihkan rambut itu salah satunya itu bisa dengan keramas. Keramas berapa hari sekali ya? Seminggu 2 kali sekali, Bu. Ya, seminggu 2 kali, bisa paling lama ya seminggu 1 kali ya. Nah, yang kedua ada kebersihan hidung. Nah, kalau hidung kalian itu nggak nyaman itu kalian kan bersih-bersih terus. Itu tandanya hidung kalian itu kotor dan harus dibersihkan. Nah, membersihkan hidung itu bisa dengan pada saat kita mandi. Kita ininya di kayak gini loh. Kalian pasti pernah kan ya? Nah, itu biar kita tidak bersin-bersin dan terhindar dari debu. Nah, yang ketiga ada kebersihan telinga. Kebersihan telinga itu sangat wajib ya dibersihkan agar telinga kita itu bisa mendengar dengan baik. Nah, salah satunya itu membersihkannya itu di daun telinga sama lubang telinga. Tapi kalian kalau mau membersihkan harus berhati-hati. Next, Mbak Silvi. Nah, di sini ada latihan soal. Yang pertama, ada yang bisa menjawab. Apa yang sedang dilakukan Andi? Mbak Ayum coba jawab. Keramas, Bu. Biar apa keramas? Biar rambutnya Keramas atau bersih. mandi? Sama mandi itu, Bu. Iya, biar bersih. Kalian kalau mandi 1 hari berapa kali? 2. Ya, pintar. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga kebersihan? Mbak Fatma? Jawabannya apa, Mbak Fatma? Gatal. Iya, gatal-gatal. Terus apa lagi? Tidak sakit. Sakit bisa, karena kuman itu akan menyebabkan kita sakit. Nah, yang ketiga, apa yang menyebabkan sari bersin-bersin? Mbak Fia? Karena tidak rajin membersihkan hidung, Bu. Iya, soalnya hidung kita itu kalau banyak kotoran, kita secara tidak langsung itu akan bersin-bersin. Makanya kalau ada debu, ada asap, atau di jalan raya kita harus tutup hidungnya. Yang keempat, apa yang dilakukan Ibu Kefari, Mbak Astri? Apa yang Mbak? Apa yang dilakukan Ibu Kefari? Ibu Kefari, Ibu lagi ngapain itu? Lagi membersihkan telinga. Iya, supaya apa? Supaya bersih, nggak kotor. Iya, supaya Supaya tidak bersih, gatal. supaya tidak kotor, supaya telinga kita itu berfungsi dengan baik. Yang terakhir, mengapa rambut Ika gatal-gatal, Mbak Diana? Apa? Oh, tidak pernah keramas. Iya, pintar soalnya.
Nanti kalau tidak keramas itu rambut kita akan lepek, akan ada kutunya. Makanya kita itu harus rajin berkeramas. Next. Nah, tugasnya itu kalian harus membuat video cara membersihkan rambut, telinga, atau hidung dan dikumpulkan di WhatsApp grup. Boleh minta bantuan orang tua, kakak, sepupu atau tetangga. Nah, untuk membersihkan rambut kalian tidak perlu dengan air ya. Maksudnya tinggal kayak gini-gini aja sama menjelaskannya. Nah, paham? Teman-teman? Paham, Bu. Ya, terima kasih. Seperti itu ya. Jangan lupa untuk PR-nya, jangan lupa dikerjakan, jangan lupa membersihkan diri juga supaya terhindar dari penyakit. Nah, sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nana. Selamat siang, Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya harinya, Nana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua ya, Nana. Sebelum mulai pembelajaran Alhamdulillah. hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, Nana. Berdoa mulai. Ya, Bu. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar apa, Nana? Sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan sifat dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. Jujur, nah kebalikan dari jujur adalah berbohong, yaitu dusta akan menunjukkan kepada kejahatan dan kejahatan akan membawakan kepada neraka. Dusta merupakan sifat orang munafik. Nah, contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ada gambar apa itu, Nana? Orang tua. Iya, kedua orang tua yang sangat bedanya. Yang kedua ada anak yang jujur, banyak temannya. Nah, di situ ada contoh seorang siswa lagi ulangan. Nah, yang satu anaknya jujur, yang satunya lagi anaknya tidak jujur. Nah, di sini ada video contoh perilaku jujur. Anak-anak simak dan lihat ya. Iya, Bu. Bu, kok nggak ada suaranya, Bu? Ya, Bu, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya ya? Udah ada belum, Mana?
Sedikit. Udah. Nah, berhubung sinyalnya rada susah, jadinya kita lanjut aja ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya ada latihan soal. Nanti Ibu tunjuk satu-satu untuk menjawab ini ya, anak. Iya, Bu. Yang pertama ada Mbak Silvi. Coba orang yang antar perkataan dan perbuatan yang sama disebut apa, Mbak Silvi? Jujur, Bu. Betul, anak-anak? Betul, Bu. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Silvi. Yang kedua ada Mbak Ayum. Coba kebalikan dari jujur adalah Bohong, Bu. iya, betul. Bohong atau dusta. Tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Yeay. Nah, selanjutnya Mbak Ani, coba. Allah sayang kepada orang yang Jujur. iya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Ani. Yeay. Selanjutnya Mbak Fatma, coba. Hindari berdusta karena dusta adalah sifat orang. Mbak Fatma? Iya, nomor berapa, Bu? Nomor 4, coba Mbak Fatma. Orang munafik, Bu. Jawabannya. Iya, betul. Tepuk tangan Mbak Fatma. Selanjutnya, coba Mbak Fia Janati. Kedua orang tua sangat sayang kepada anak yang iya, Jujur, Bu. tepuk tangan untuk Mbak Fia. Nah, Nana udah semua apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan Bu. enggak? Itu, Bu. Tidak ya. Sudah, Kita Bu. mau Itu, Bu. ya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah jujur adalah berkata atau dan yang sebenarnya tidak mengurangi atau melebihkan. Kebalikan jujur adalah dusta atau bohong. Kita Bohong. semuanya harus berkata jujur, tidak boleh berbohong ya, Nana ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Nah, Nana harus jaga kesehatan ya, dan bisa mengikuti pembelajaran walaupun secara daring. Iya, Terima Bu. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Pak. Bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, hari ini Alhamdulillah Luar biasa. sehat, Semangat. luar biasa. Allahu Akbar. baik, sebelum mulai pada pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Terlebih dahulu, Ani Hakim, Hadirah, Bu. Ayu Mustanfida, Hadirah, Bu. Dia Janati, Hadiroh. Diana Safitri, Diana, baik Mbak Fatmawati, Hadirah, Bu. Mbak Nurul Komaria, Mbak Astri. Hadirah, Bu. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Akan belajar bacaan. Ada yang tahu gunung itu apa? Tidak, Bu. Jadi gunah itu membaca dengan dengung setiap nun tasdid dan mim tasdid dan ditahan 2 ketukan. Kemudian huruf bacaan gunah ada 2. Yang pertama yaitu mim dan nun. Mbak Bia, slide-nya yang contoh bacaan gunah ya. Nah, itu ada 6 contoh bacaan gunah, yaitu yang pertama mimma, kemudian inna, jahannamu, amma, summa, an-naharu. Kemudian dalam membacanya itu berdengungnya 2 ketukan. Misal mimma kayak gitu. Apakah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, silakan dipraktekkan ya. Ibu tunjuk salah satu. Silakan Mbak Fatma. Cara membaca bacaan gunah. Amma, summa, annahu, mimma, inna, jahannamu. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Fatma, anak-anak. Kemudian Mbak Ayum, Iya, Bu. dipraktikan 2 saja Mbak Ayum. Mimma, inna, Bu. Baik, yaitu soal menjodohkan. Nah, itu ada 5 soal menjodohkan. Nah, nanti itu dicari pasangannya yang mana. Apakah sudah paham? Sudah paham belum? Paham, Bu. Jadi kalau sudah paham, apakah ada yang ditanyakan?
yang ditanyakan enggak? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Baik, kalau tidak jadi ini yaitu adalah membaca dengan dengung setiap kali dan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Nah, untuk anak-anak sudah tahu belum apa yang akan kita pelajari hari ini? Belum, Bu. Nah, kita hari ini akan belajar pelajaran bahasa Arab tema 4 yaitu Musola Madrasati. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa ialah benar. Siswa mampu melafalkan mufradat tentang musola al-madrasati dalam bahasa Arab dengan benar. Kemudian, siswa mampu menyebutkan mufradat tentang musola al-madrasati dengan benar. Nah, kira-kira sebelum pembelajaran ini dilanjutkan, hari ini pada masuk semua nggak nih? Masuk, Bu. Masuk. Coba sebelumnya Ibu absen. Mbak Anik Hakim. Oh. Mbak Ayum. Hadira, Bu. Mbak Diana. Mbak Astri. Mbak Silviana. Hadirah, Bu. Mbak Fatma. Hadirah, Bu. Mbak Fia. Hadirah, Bu. Nah, berangkat semua ya hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Lagunya yaitu tentang Musola Madrasati. Seperti ini lagunya. Adanun adan masjidun masjid, imamun imam makmumun makmun, muadzinun orang yang adan mi'atun tempat berwudu, midanatun menara masjid, mukabbiratus saut speaker suara. Ada yang bisa? Enggak, Bu. Susah, Bu. Bareng-bareng, Bu. Iya, yuk bareng-bareng. Coba Mbak Asri minta tolong. Beneran musiknya yuk. Kita bareng-bareng dari awal. Orang yang azan mi'atun tempat berwudu.
bersuara. Mukabbiratut saut, tikar suara. Mukabirun pengarah suara. Nah, kira-kira pada tahu nggak apa sih namanya manfaat dari kita mengetahui bahasa Arab tentang mushola madrasah? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tidak manfaat dari kita mengetahui mufradat tentang musholatul madrasah? Nggak tahu, Bu. Tidak, Bu. Nah, kalau kita tentang mufradat musholatul madrasah itu kita bisa dalam kehidupan sehari-hari kita tuh bisa membiasakan diri untuk bersosialisasi dan bersilaturahim kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut seperti para imam, para makmum, para muadzin gitu kan. Jadi nanti biasanya kalau kita ke musola sekolah kan kita bertemu banyak orang, ada kepala sekolah, ada ibu guru dan ada lain sebagainya. Jadi di situ kita dilatih untuk bersosialisasi dan bersilaturahmi gitu ya. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian ada yang bisa tolong bacain mufradatnya. Ada yang bisa? Minta tolong dibacakan mufradatnya. Bentar. Kalau gitu ayo Mbak Fatma baca bareng Ibu aja ya. Gitu. Nah, mungkin Mbak Fatmanya ada terkendala jaringan. Mbak Fatma bisa dibaca bareng aja.
Mbak Astri, boleh dibaca bersama-sama mufradatnya? Gimana Bu? Mohon maaf. Bisa dibaca mufradatnya, minta tolong. Baik Bu, sebentar. Nidatun, tempat berwudu. Mu'adzinatun, menara masjid. Makbarus sauti, speaker suara. Nah, karena Mbak Astri udah berani, ayo tepuk tangan semuanya untuk Mbak Astri. Selanjutnya, Mbak Anik boleh minta tolong dibaca sekali lagi mufradatnya? Lupa, Bu. Lupa. Ya udah dibaca bareng ya. Dibaca bareng. Mana, Bu? Nah, udah ada tuh. Silakan dibaca Mbak. Ada nun adan, masjidun masjid, imamun imam, makmumun makmum, mu'an orang yang adan. Midotun tempat berwudu. Dinatun Pak Bu? Ya, Mi'zanatun. Menara masjid. Baru sowas. Mukabbiratu sauti. Oh, mukabbiratu Sauti. sowas. Speaker suara. Nah, tangan semuanya untuk Mbak Anik. Nah, tugas hari ini Ibu minta nanti untuk mufradatnya dibaca, nanti dikirim dalam bentuk video ya, dikirim nanti ke Google Drive yang akan Ibu siapkan. Iya Bu. Iya Bu. Oh ya, kalian pasti bisa kok, bisa belajar bahasa Arab, buat kata, nanti kita bicaranya lanjut dalam bahasa Arab itu nanti setiap hari nanti dipraktekin ya. Nah, untuk itu mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan kita tentang Sholatul Madrasah. Ketemu lagi nanti minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya dikirim. Mungkin itu saja. Ya Bu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hati-hati di jalan dan tetap jaga kesehatan ya kalian di rumah. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sido Sil? Sido Pak ngulang. Belum. Oke.